Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman para penonton video ini bisa mengetahui siapa yang ada di video ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Gunawan, biasa dipanggil Helmi. NIM 53010220013, kelas SPIF. Saya akan menjelaskan apa itu penetrasi ekonomi VOC dan apa saja kebijakannya dan mengapa kebijakan ini dilakukan oleh VOC itu sendiri. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah sosial ekonomi semester 6. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Karena apa? Karena walaupun hanya setitik apa yang saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu penetrasi ekonomi VOC. Jadi, awal dari kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bermula setelah jatuhnya pusat perdagangan timur, yakni Konstantinopel pada tahun 1453. Harga rempah-rempah di Eropa cukuplah mahal, sehingga bangsa Barat berbondong-bondong untuk mencari rempah-rempah di seluruh penjuru dunia. Jadi, ini merupakan salah satu latar belakang yang melatar belakangi VOC itu sendiri datang ke Indonesia. Tapi sebelum itu sebenarnya VOC itu hanyalah bentukan pemerintah Belanda. Karena apa? Karena untuk melancarkan aksinya. Mungkin nanti bisa diperhatikan lagi. Kemudian Portugis dapat disebut sebagai pelopor penjelajahan samudra ini. Mereka juga merupakan bangsa Barat pertama yang menemukan jalan kepulauan Nusantara yang kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi kedatangan Portugis ke Indonesia itu sendiri membuat bangsa-bangsa Eropa itu mengalami ketertarikan untuk mencoba menjelajah samudra. Salah satunya yang diincar adalah Nusantara. Kenapa kok yang diincar adalah Nusantara? Yang pertama karena letaknya yang strategis, yang kedua sumber daya alamnya yang melimpah, termasuknya rempah-rempah itu sendiri. Karena apa? Karena rempah-rempah itu tumbuh di Indonesia itu dengan lebat dan hasilnya juga bagus-bagus. Karena di Indonesia itu sendiri tidak hanya negara kepulauan saja, tetapi letak geografisnya yang mendukung, yang dimana tidak hanya laut saja, tetapi ada pegunungan, daerah pegunungan, dataran rendah, dan lain-lain, sehingga membuat rempah-rempah itu bisa ditanam di Indonesia. Selanjutnya, apa itu VOC? Kemudian ketika Belanda menguasai Nusantara, dari parlemen Belanda
Staten General pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerjasama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Jadi adanya VOC itu sendiri dilatar belakangi karena melihat bahwasanya ada potensi perdagangan yang sangat wow sekali, yang sangat fantastis yang ada di Nusantara. Itu juga ternyata bisa membuat VOC menjadi organisasi ataupun perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan yang luar biasa mengalahkan perusahaan-perusahaan sekarang. Mengapa VOC itu sangat kaya? Ya karena bisa melihat potensi. Selanjutnya pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC diantara lain untuk yang pertama yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Jadi sebelum ada VOC itu sendiri, sebenarnya para pedagang dari Belanda itu sudah mendarat, sudah berlayar ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Jadi adanya VOC itu sendiri untuk menyatukan dan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar sama kongsi pedagang Belanda. Yang kedua yaitu memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Dan poin kedua ini sangat-sangat betul sekali. Karena apa? Karena saat itu juga ternyata tidak hanya pedagang Belanda saja yang sampai ke Indonesia sampai mencari rempah-rempah, tetapi banyak negara yang mengikuti jejak Portugis untuk mencari rempah-rempah. Jadi adanya VOC untuk memperkuat kedudukan di antara para pedagang negara lain, sehingga membuat VOC itu bisa menjuarai, bisa menjadi raja di Hindia Belanda itu sendiri. Yang ketiga yaitu sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. Jadi dalam poin 3 ini itu yang pertama, kenapa kok ada tentara? Yang pertama yaitu untuk memuluskan tujuannya di Hindia Belanda itu sendiri. Yang kedua yaitu menjadi tameng untuk para kaum pribumi atau kaum pedagang dari negara lain. Agar apa? Agar VOC itu tidak bisa diganggu. Terus yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya perang dari negara penjajah baru. Makanya kenapa kok ada tentara? Ya karena untuk memuluskan rencananya agar sukses gitu. Selanjutnya penetrasi VOC. Terjadinya penetrasi VOC yang terjadi pada abad ke-16 dan sampai akhir abad ke-18. Awal terjadinya penetrasi ini terjadi ketika masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Peter Zoon Hoon tahun 1619 sampai 1623.
dan 1627 sampai 1629, yaitu mendirikan Batavia, monopoli perdagangan, ekspansi wilayah, kebijakan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Jadi dalam kebijakannya pertama yaitu untuk meletakkan dasar dan tujuan dan visi misi kedepannya itu bagaimana. Kalau semisal di dalam organisasi itu namanya pengorganisasian. Nah, dalam VOC itu sendiri untuk pengorganisasian VOC agar jelas arah kedepannya. Apalagi Batavia pada saat itu belum tertata rapi antara pemukiman, sawah, pasar, dan lain-lain, sehingga adanya VOC ini bisa membuat permukiman itu lebih tertata dengan rapi. Terus kenapa ada ekspansi wilayah? Untuk melancarkan aksinya juga untuk menambah devisa negara Belanda itu sendiri. Karena apa? Karena negara Indonesia itu sendiri kan negara kepulauan, sehingga diharuskan ada yang namanya ekspansi wilayah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan sosial. Jadi kebijakan untuk pribumi itu apa, untuk kaum kalangannya itu apa, itu biar tertata rapi juga. Terus ini pembangunan infrastruktur itu memang benar-benar untuk apa? Untuk melancarkan, untuk mempermulus, untuk mengurangi biaya pengiriman produknya, pengiriman rempah-rempah dari tanah asal ke pelabuhan atau ke pusatnya perdagangan. Terus penetrasi VOC kedua dilakukan oleh Gubernur Jenderal Antonio van Diemen 1636 sampai 1645 dengan mengedepankan sekolah Latin, gereja Protestan, panti asuhan, dan rumah sakit. Selain itu memperkenalkan kode hukum yang dikenal sebagai Undang-Undang Batavia, ekspansi wilayah, dan pengembangan jaringan perdagangan. Jadi dalam penetrasi VOC kedua ini itu untuk menindaklanjuti dari kebijakan yang pertama. Karena apa? Karena mungkin VOC itu merasa bahwasanya kalau semisal kita berdagang saja, memonopoli saja itu ada yang kurang. Maka dari itu ada rumah sakit, terus ada gereja, ya salah satunya untuk sebagai tempat beribadah untuk bangsa Belanda pada saat itu. Terus yang kedua juga untuk menyebarkan paham mengenai Kristen Protestan pada saat itu. Terus adanya sekolah Latin itu tidak hanya mencerdaskan para kaum bangsawan Belanda saja, tetapi untuk mencerdaskan para kaum pribumi. Salah satunya yaitu anak-anak para raja yang ada di Jawa sendiri. Jawa itu sendiri sebenarnya tidak hanya untuk Jawa, tetapi untuk kaum saat itu yang mempunyai uang cukup banyak atau dipandang oleh kaum bangsawan Belanda. Selanjutnya jadi yang namanya penetrasi ekonomi VOC otomatis ada dampak sosial. Jadi kekuasaan VOC juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan struktur sosial, munculnya kelas sosial baru seperti priai yang bekerja untuk VOC. Jadi pada poin pertama ini memang benar, memang betul. Karena apa? Karena adanya pedagang VOC itu sendiri mengakibatkan permunculan kelas sosial baru pada saat itu. Termasuknya ini juga menjadi golongan pertama dari kaum pribumi itu sendiri. Terus yang
kedua yaitu migrasi penduduk. Kebijakan VOC menyebabkan perpindahan penduduk baik secara sukarela maupun paksa. Jadi dalam kebijakan ini itu salah satunya untuk mengurangi kepadatan yang ada di Jawa. Karena apa? Karena pada saat itu Belanda melihat bahwa di Jawa itu sudah overload, sudah penuh, dan kebijakan yang paling terkenal dalam migrasi penduduk itu namanya transmigrasi. Dan transmigrasi pertama itu di Gedung Tataan Lampung. Itu menjadi contoh, menjadi role model untuk transmigrasi selanjutnya. Terus dalam transmigrasi itu sendiri sebenarnya tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi memproses dari keberangkatan. Dari sebelum keberangkatan itu ada yang namanya seleksi, terus ditransmigrasikan juga. Itu tidak hanya memindahkan, tetapi juga dari Belanda itu memberikan ruang, memberikan dana, memberikan suntikan di sana. Walaupun aslinya dalam transmigrasi ini itu ada yang dilakukan secara sukarela, tapi ada yang dilakukan paksa. Karena apa? Karena pada saat itu juga merasa bahwasanya sudah nyaman tinggal di Jawa, jadi banyak yang terpaksa pindah ke sana. Dan transmigrasi itu sendiri sebenarnya tidak begitu mulus sampai sana, tetapi bermunculan konflik sosial di sana antara kaum pendatang dan kaum mukimin atau kaum pribumi yang ada di sana. Itu banyak konflik sosial pada saat itu. Terus yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup, maksudnya budaya Eropa mempengaruhi gaya hidup sebagian masyarakat, terutama di kalangan elit. Jadi adanya budaya Eropa itu mempengaruhi gaya hidup yang tadinya sangat tradisionalis, itu malah bermunculan westernisasi. Terus ada perubahan yang dimana yang dulunya hanya jalan kaki, bermunculan mobil-mobil pada saat itu. Terus yang kedua itu secara style, model dalam berpakaian juga itu berbeda dengan orang pribumi sebelum ada VOC itu sendiri. Terus yang keempat, pengenalan sistem pendidikan barat. VOC memperkenalkan sistem pendidikan barat meskipun terbatas pada kalangan tertentu. Jadi sistem yang diadakan oleh VOC itu sendiri itu mengubah yang tadinya pendidikan itu secara tradisionalis itu berubah ke modern dan ke barat-baratan, karena merasa bahwasanya kalau semisal pendidikan secara tradisionalis itu mengalami ketertinggalan, apalagi pada saat itu negara-negara Eropa itu sudah mengalami kemajuan dalam hal pendidikan ataupun dalam hal bidang yang lainnya. Maka dari itu pendidikan yang ditanamkan oleh VOC itu sendiri bisa mengubah wajah yang ada di Indonesia. Tidak hanya kaum bangsawan Belanda, tapi kaum priai juga gitu. Terus yang terakhir yaitu perubahan demografi. Kedatangan orang-orang Eropa dan etnis lain seperti Cina mengubah komposisi di beberapa wilayah. Jadi yang dulunya hanya, ini yang saya contohkan yang ada di Jawa, yang dulunya hanya Jawa, tetapi setelah ada kedatangan Eropa dan etnis lain seperti Tionghoa mengalami keanekaragaman pada saat itu, maka bermunculan kampung-kampung Belanda, kampung-kampung Eropa, kampung-kampung Tiongkok, kampung-kampung Jawa itu sendiri.
dan kaum Arab sebenarnya. Jadi untuk kampung-kampung Cina ataupun wilayah Cina itu biasanya itu terletak di sektor ekonomi, salah satunya yaitu di pasar. Sedangkan untuk Eropa itu kalau di Salatiga itu sendiri itu terletak di perkotaan. Untuk kaum pribumi itu sendiri itu letaknya di perkampungan agak dalam, berbeda dengan Eropa dan Tionghoa. Terus yang terakhir dari Arab itu biasanya di daerah dekat pelabuhan, karena adanya Islam itu sendiri itu bermula dari pedagang yang datang ke Indonesia, berawal dari pelabuhan-pelabuhan. Jadi kenapa ada yang namanya kampung Kauman ya karena itu adalah salah satu kampung yang dulunya banyak para pendatang dari bangsa Arab. Maka kita juga jangan heran dengan adanya kampung itu, seperti daerah pasar-pasar. Ya, daerah pasar-pasar dulu emang seperti itu. Ekonomi maju ya karena ada salah satu sumbangsih dari etnis Tionghoa itu sendiri. Karena kalau semisal kita melihat bahwasanya kaum etnis Tionghoa itu pintar dalam hal perdagangan, dalam mengelola keuangan juga gitu. Selanjutnya, dampak ekonomi. VOC berhasil menegakkan sistem monopoli dalam perdagangan di Nusantara dan menghancurkan kapitalisme tersebut dengan keunggulan akan bidang militer dan birokrasi. Jadi adanya VOC itu membuat perdagangan ataupun rempah-rempah yang ada di Nusantara itu mengalami permintaan yang cukup banyak. Karena apa? Karena pada saat itu juga Belanda itu VOC itu tidak menjual di Indonesia saja, tetapi sampai ke luar negeri. Maka banyak yang mengincar hasil komoditas rempah-rempah asli Indonesia. Tetapi dalam hal ini dampak ekonomi yang dirasakan oleh pribumi itu sendiri itu mengalami keterbalikan dengan VOC. Kalau VOC itu mengalami keuntungan, tetapi kalau pribumi itu mengalami kemunduran, mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena itu sudah dimonopoli oleh VOC itu sendiri. Makanya jangan sampai berpikir bahwasanya adanya VOC itu membuat kaum pribumi itu mengalami peningkatan dalam hal kekayaan atau penyalahkan. Itu sebenarnya tidak, karena saat itu juga ternyata ini menurut beberapa tokoh, juga menurut beberapa perspektif sejarawan, itu sebenarnya ya VOC itu sudah memberikan hak untuk pribumi, tetapi ada yang mengkorupsikan. Dan mengapa pada saat itu ya nggak saat itu, tetapi setelahnya itu VOC itu mengalami kebangkrutan. Ya mengalami kebangkrutan itu karena atas ulah bawahannya gitu. Dan ini juga dilakukan oleh pejabat pemerintah di beberapa wilayah di Nusantara yang katanya sejarawan yang lain itu bahwa
uang yang sudah diberikan itu malah dikantongi oleh para pejabat itu sendiri. Jadi kaum pribumi itu mengalami tidak digaji sama sekali gitu. Terus yang kedua yaitu adanya perdagangan ini itu membuat kaum pribumi itu belajar bahwasanya bagaimana sih mengelola rempah-rempah, bagaimana sih caranya mendirikan suatu perkebunan dan lain-lain, sehingga menyebabkan kaum pribumi itu tapi mendapatkan manfaat transfer teknologi yang dilakukan oleh VOC itu sendiri gitu. Ini untuk referensinya, jadi teman-teman coba bisa ditebak siapa bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia dan bagaimana sih kok bisa sampai di sini. Coba bisa berkomentar di postingan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya teman-teman mahasiswa tapi teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia ataupun di semua benua lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.